Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan pajak pertambahan nilai. Nah, sebelum kita ke pajak pertambahan nilai, kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari tax planning atau perencanaan pajak itu. Nah, perencanaan pajak adalah salah satu cara yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak dalam melakukan manajemen perpajakan usaha atau penghasilannya. Nah, perlu diperhatikan juga bahwa perencanaan pajak ini dimaksudkan adalah perencanaan tanpa melakukan pelanggaran konstitusi atau undang-undang perpajakan yang berlaku. Jadi dia sesuai dengan celah manfaat, tidak melanggar dan juga tidak melenceng dari undang-undang perpajakan yang berlaku. Nah, ada juga apa sih tujuan pokok dari tax planning ini? Nah, tujuan dari tax planning ini adalah untuk mengurangi jumlah atau total pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak secara legal. Nah, ini dengan cara penghematan pajak hanya dilakukan dengan kita memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur oleh undang-undang. Tujuannya ini bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur sehingga pajak yang kita bayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya kita bayar. Nah, selain dari tujuan tax planning, ada juga tujuan manajemen pajak. Nah, tujuan manajemen pajak ini ada yang pertama menerapkan peraturan perpajakan secara benar. Terus juga ada usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang sebenarnya. Nah, kita juga harus tahu apa sih PPN itu. PPN adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Nah, itulah mengapa kita sering menemukan PPN dalam transaksi sehari-hari. Sebab dalam PPN, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen terakhir atau pembeli. Nah, apa sih yang menjadi dasar pengenaan pajak itu? Ada 5, yaitu yang pertama ada harga jual, yang kedua nilai penggantian, yang ketiga nilai impor, yang keempat nilai ekspor, dan yang kelima nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak. Nah, ada juga tarif PPN yang berdasarkan berlakunya ya. Yang pertama ada tarif PPN 0% yang berlaku untuk ekspor, barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Nah, terus juga ada tarif PPN 10% yang berlaku untuk semua produk yang beredar di dalam negeri, misalkan di Indonesia, termasuk di daerah zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur tentang kepabeanan. Nah, ada juga tarif PPN atas barang mewah yang ditetapkan paling rendah 10% dan yang paling tinggi ada 200%. Ini untuk barang-barang yang didasarkan sangat mewah atau mewah. Nah, khusus untuk barang dan jasa yang kena tarif PPN 10%, besaran tarif tersebut masih dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan yang paling tinggi 20% mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku. Dalam hal perencanaan PPN harus melihat dan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, kita harus memahami peraturan dan perundang-undangan perpajakan. Karena jika kita sudah memahami peraturan dan perundang-undangan, kita bisa mencari celah bagaimana PPN masukan kita dapat kita kreditkan dan kita mendapat beban PPN lebih sedikit. Nah, perencanaan pajak PPN tidak melanggar ketentuan peraturan perpajakan.
Nah, kita juga harus merencanakan pajak PPN ini secara benar, sesuai agar tidak melanggar dan kita nanti akan mendapatkan sanksi. Yang ketiga, memastikan bahwa bukti pendukung memadai. Nah, bukti pendukung ini misalkan adanya perjanjian seperti kontrak, terus juga adanya faktur, ada juga faktur pajak, nota penerimaan barang, terus ada nota pengiriman barang, ada juga bukti penerimaan dari bank atau bukti pembayaran dari bank. Nah, kita harus pastikan itu ada semua. Nah, yang keempat ini melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan dalam perusahaan itu untuk melakukan pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dari pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP atau pengusaha kena pajak. Sehingga jika kita membeli dari PKP, pajak masukan yang kita dapat mengurangi faktur pajak keluaran perusahaan. Yang kelima, ada pajak masukan segera dikreditkan terhadap pajak keluaran. Yang keenam, ada jika wajib pajak berorientasi ekspor, maka kita dapat memanfaatkan fasilitas pajak pertambahan nilai yang diberikan untuk kawasan bebas karena PPN untuk ekspor dikenakan 0%. Nah, perencanaan pajak pertambahan nilai atau PPN dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, kita memaksimalkan PPN masukan yang dapat kita kreditkan. Nah, perusahaan sebaiknya memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari PKP karena jika kita membeli dari PKP, kita bisa mengkreditkan pajak masukan yang kita terima. Nah, yang kedua, dalam hal penjualan BKP atau JKP yang pembayarannya belum diterima, kita membuat faktur pajak bisa ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Nah, ini sesuai untuk perencanaan sehingga sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, PPN ini bisa dikenakan atas apa aja? Kita lihat ada 4. Yang pertama, penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan oleh PKP. Yang kedua, ada impor BKP. Yang ketiga, ada pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP luar daerah pabean yang dari luar ke dalam daerah pabean. Yang keempat, ada ekspor BKP oleh PKP. Nah, pajak masukan yang dapat dikreditkan adalah pajak masukan yang berhubungan langsung dengan produksi, distribusi, pemasaran, dan manajemen atas BKP atau JKP, dan faktur pajak adalah faktur pajak standar atau dokumen yang disamakan dengan faktur pajak standar. Nah, sekarang kita akan membahas pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan. Ada ciri-cirinya yang tidak dapat kita kreditkan. Yang pertama, perusahaan belum dikukuhkan menjadi PKP. Ini penting karena PKP bisa membuat pajak kita dapat dikreditkan. Yang kedua, faktur pajak sederhana. Faktur pajak sederhana ini dimaksudkan tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Yang ketiga, ada faktur pajak cacat. Yang keempat, ada tidak diisi lengkap dan terdapat coretan atau hapusan. Ini dimaksud takutnya faktur pajak yang dibuat itu direkayasa atau dimanipulasi. Yang kelima, ada pajak masukan atas pembelian mobil dari mobil sedan, jeep, station wagon, van, dan kombi. Nah, pajak masukan ini tidak bisa kita kreditkan. Ada juga pajak masukan berkaitan dengan produksi. Selama itu dia memproduksi, dia tidak dapat dikreditkan.
Terus ada juga pajak masukan yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan kegiatan usaha atas BKP. Pajak yang ke-8, pajak masukan yang dapat dilaporkan pada SPT masa PPN yang diketemukan pada saat pemeriksaan atau yang ditagih melalui SKP. Nah, dalam hal yang tadi, ini ada juga misalkan wajib pajak membangun sendiri tapi tidak dalam kegiatan usaha, misalkan membangun tempat tinggal atau tempat usaha untuk WP yang dikenakan PPN. Nah, dikenakan PPN apabila yang pertama, luas bangunan 400 meter persegi atau lebih. Terus bangunannya bersifat permanen. Nah, tarif yang dikenakan sebesar 10% dikali 40% dari biaya bangunan tanpa harga tanah. Terus disetor tiap bulan pada tanggal 15 bulan berikutnya sejak pembangunan dimulai. Nah, ada juga penyerahan aset yang menurut tujuan semula tidak untuk dijual. Nah, ini berkaitan dengan slide tadi, yaitu penyerahan aset yang tujuan semula tidak diperjualbelikan tapi dikenakan PPN. Nah, sepanjang PPN yang dibayarkan pada saat perolehannya itu dapat kita kreditkan. Nah, caranya pajak keluaran disetor dengan menggunakan SSP tersendiri. Disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Terus dapat dibuatkan faktur pajak tetapi tidak perlu dimasukkan ke formulir 1195. Terus dalam hal aset tersebut juga mendapat fasilitas penundaan atas penyerahan aset, dimaksud juga dikenakan PPN. Nah, sekarang ada contoh kasus pemanfaatan faktur pajak dalam perencanaan pajak masukan perusahaan. Nah, di sini ada PT Unilever Indonesia Tbk memiliki penjualan sebesar 27 triliun 303 miliar 248 juta. Nah, ada juga pembelian sebesar 13 triliun 414 miliar 122 juta sebelum PPN, tidak termasuk PPN. Nah, ada juga beban operasionalnya sebesar 5 triliun 889 miliar 372 juta rupiah. Nah, dari sini kita dapat ilustrasi bagaimana penghematan pajak pertambahan nilai PPN dikreditkan dengan pajak masukan dibandingkan dengan PPN dibebankan dengan beban. Nah, seperti ada di slide simulasi perhitungan PPN PT Unilever Indonesia Tbk dan entitas anak. Nah, di sini ada keterangan penjualan bersih dari PT Unilever. Ada dua, yaitu ada PPN dikreditkan sebagai pajak masukan, ada juga PPN dibebankan sebagai beban. Nah, bedanya dari pembelian. Dari angka-angka ini kita dapat dari slide tadi. Dan kita lihat di sini pembelian PPN dikreditkan sebagai pajak masukan, tidak kita masukkan PPN-nya di pembelian. Nah, sedangkan kalau kita PPN dibebankan, kita masukkan PPN itu ke dalam pembelian. Nah, penghasilan pajak penghasilan yang terutang ini untuk perusahaan dikenakan tarif 25% untuk pajaknya. Kita lihat pajak yang harus dibayar oleh PT Unilever Indonesia sebesar 1 triliun 999 miliar 938 juta 500 ribu rupiah. Nah, sedangkan PPN dibebankan sebagai beban sebesar 1 miliar 695 1 triliun 695 miliar
Rp72.090.000, Rp90.909. Nah, dibandingkan pajak penghasilan yang terutang, mungkin lebih besar PPN dikreditkan, sedangkan PPN dibebankan dia lebih kecil pajak penghasilan terutangnya. Tetapi di pajak keluaran kita akan mengeluarkan pokoknya kita punya pajak pengeluaran sebesar 3.754.500.000.000 rupiah. Ini dalam PPN dikreditkan, PPN masukannya kita masukkan di bagian bawah 1.219.436.636.363 rupiah. Nah, sekarang kita melihat PPN yang dibayar. PPN yang dibayar lebih kecil yang PPN dikreditkan daripada PPN dibebankan. Dengan hasil simulasinya 2.535.340.364.363.636. Sedangkan jika dibebankan dia 754.500.000.000 rupiah. Nah, kita totalkan dari atas ke bawah itu dari pajak penghasilan dengan PPN yang harus dibayar, total pajak yang harus dibayar oleh perusahaan Unilever ini. Jika kita memiliki perencanaan PPN dikreditkan, kita mendapatkan selisihnya sekitar 914.259.227.272 rupiah. Dari sini kita bisa melihat bagaimana perencanaan dapat kita jabarkan bahwa kita dapat menghemat PPN lebih banyak dibanding kita harus dibebankan. Ini sebagai dasar perencanaan dan ini dapat menguntungkan perusahaan itu, yaitu perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk dengan hasil yang cukup memuaskan. Sekian dari saya, terima kasih.